Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis, Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM terkait dengan komunikasi dan budaya. Di sini di kelompok 7 kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri Yogi Aprilianto, kemudian ada Baldian Tila Putra, dan yang terakhir ada Silvian Tanak Sukma. Oke, slide berikutnya terkait dengan komunikasi akan dijelaskan oleh Baldi Antila Putra. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Berikut adalah pengertian komunikasi. Nah, komunikasi adalah pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita tentu sering melakukan proses komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Saat berbicara dengan teman atau saat berkirim pesan teks. Nah, meski begitu, definisi komunikasi dapat diartikan lebih luas. Menurut akar kata komunikasi, nah kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar katanya yaitu komunis, adalah komuniko, yang artinya berbagai. Selanjutnya itu pengertian komunikasi secara bahasa. Menurut Kamus Bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian komunikasi adalah suatu pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hofland, Jennings, and Kelly. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Selanjutnya itu Berelson dan Steiner. Nah, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Menurut Weaver, komunikasi adalah seluruh produser melalui mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Menurut Pawito dan C. Sarjono, Eh, komunikasi dapat mendefinisikan sebagai suatu proses dengan mana satu pesan dipindahkan atau dioverkan lewat suatu saluran. Nah, dari suatu sumber kepada penerima dengan maksud mengubah perilaku, perubahan dan pengetahuan, sikap, dan atau perilaku over lainnya. Yang terakhir yaitu menurut Webster New Collegiate Dictionary. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu. Selanjutnya adalah budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya itu terbentuk dari beberapa unsur yang rumit, diantaranya yaitu adat istiadat, bahasa, karya seni, sistem agama dan politik. Bahasa sama halnya dengan budaya, yakni suatu bagian yang tak terpisahkan dari manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah sebuah pemikiran, akal budi atau adat istiadat. Nah, secara tata bahasa, arti kebudayaan diturunkan dari kata budaya yang cenderung mengarah pada cara pikir manusia. Terdapat beberapa aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Unsur sosial budaya tersebut tersebar dan mencangkup banyak kegiatan sosial manusia. Selanjutnya itu pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Linton, budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku, serta pengetahuan, menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Menurut Efat Al-Sarkawi, menurut beliau mendefinisikan budaya dari pandangan agama Islam. Budaya merupakan suatu khazanah sejarah sekelompok masyarakat yang tercermin di dalam kesaksian dan berbagai nilai yang mengariskan bahwa suatu kehidupan harus memiliki makna dan tujuan rohani. Budaya diartikan oleh Konjra Ningrat. Nah, menurut beliau, sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah serta mengubah semesta alam. Selanjutnya itu menurut Parsudi Suparlan, budaya merupakan semua pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta lingkungan di dalamnya. Yang terakhir itu menurut Andreas Effing, budaya mencakup keseluruhan mengenai pengertian norma sosial, nilai sosial, dan ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pentingnya komunikasi dan budaya.
Hubungan antara budaya dan komunikasi penting dipahami untuk memahami komunikasi antar budaya. Oleh karena melalui pengaruh budayalah orang-orang belajar berkomunikasi. Nah, cara-cara kita berkomunikasi, keadaan-keadaan komunikasi kita, bahasa dan gaya bahasa yang kita gunakan, serta perilaku-perilaku nonverbal kita. Nah, semua itu merupakan respon terhadap fungsi budaya kita. Dalam komunikasi antar budaya, penting untuk memahami perbedaan budaya dan mencoba untuk menghindari kesalahpahaman. Dalam situasi komunikasi yang sulit, penting untuk mempertimbangkan budaya seseorang dalam memahami dan merespon pesan yang diterima. Komunikasi dan budaya sangatlah terkait erat. Setiap budaya memiliki aturan dan nilai-nilai tertentu yang membentuk cara orang berkomunikasi dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, cara berkomunikasi yang efektif dalam satu budaya mungkin tidak efektif dalam budaya lain. Nah, pentingnya komunikasi dan budaya ini kami dapatkan dari sumber Kompasiana Beyond Blogging. Dan ini adalah link link berita yang kami dapatkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa, Baldiantila Putra. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Silviantana Sukma. Persilahkan. Baik, terima kasih Yogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi terhadap budaya. Jadi, dalam sebuah kebudayaan terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat, di mana sebuah kebudayaan pasti menggambarkan identitas atau ciri dari sebuah tempat atau pemilik kebudayaan tersebut. Peran komunikasi sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga kelestarian dan untuk memperkenalkan sebuah kebudayaan tertentu ke ranah yang lebih luas. Banyak kebudayaan yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh masyarakat luas dikarenakan kurangnya pengenalan atau komunikasi terhadap dunia luar yang menyebabkan sebuah kebudayaan tidak dikenal. Hal ini banyak menyebabkan sebuah kebudayaan cepat hilang atau punah yang tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan baru yang lebih komunikatif dan mudah dipahami. Jadi hubungan antara kebudayaan dan komunikasi sangat jelas terlihat. Di dalam sebuah kebudayaan pun juga terkandung sebuah makna yang ingin disampaikan. Dan komunikasi itu sendiri membantu mengenalkan kebudayaan itu ke ranah yang lebih luas untuk dikenal masyarakat. Selanjutnya, Selanjutnya ada fungsi komunikasi dan budaya. Beberapa fungsi pentingnya komunikasi dan budaya. Yang pertama, meningkatkan pemahaman antar budaya, yaitu komunikasi antar budaya memungkinkan kita untuk belajar tentang budaya lain, meningkatkan kesadaran akan perbedaan, dan mengurangi prasangka. Kedua, membangun hubungan yang lebih kuat. Komunikasi yang efektif, terutama mempertimbangkan konteks budaya, dapat membantu membangun hubungannya lebih kuat dan bermakna, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Yang ketiga, memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama. Dalam lingkungan yang beragam, komunikasi antar budaya sangat penting untuk memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama yang efektif, membantu mencapai tujuan bersama. Yang keempat, menghindari konflik. Pemahaman yang baik tentang budaya lain dapat membantu kita menghindari miskomunikasi dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya. Selanjutnya, mendorong toleransi dan penerimaan. Komunikasi antar budaya mendorong toleransi dan penerimaan terhadap orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Kemudian penting dalam bisnis dan organisasi. Dalam dunia bisnis dan organisasi internasional, komunikasi lintas budaya menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan, baik dalam negosiasi, pemasaran, maupun pengelolaan tim yang beragam. Kemudian memahami perbedaan. Komunikasi antar budaya membantu kita memahami bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk berkomunikasi dan bahwa cara berkomunikasi efektif dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran budaya, yaitu komunikasi antar budaya membantu kita untuk menyadari dan memahami budaya kita sendiri, serta budaya orang lain yang merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati. Itu fungsi komunikasi dan budaya terdapat dari sumber FISIP UMSU ACID, komunikasi antar budaya, pengertian dan bentuknya. Ada link di bawah penjelasan tersebut. Selanjutnya,
Contoh praktik komunikasi dan budaya oleh pejabat atau pemerintah Indonesia. Ini ada beberapa contohnya. Yang pertama ada Presiden Jokowi mengenakan batik dalam kunjungan luar negeri. Terdapat gambar yang bertuliskan diplomasi batik ala Jokowi di luar negeri. Presiden Joko Widodo sering mengenakan batik dalam berbagai kesempatan internasional sebagai bentuk diploma budaya. Misalnya saat bertolak ke Beijing untuk menghadiri KTT APC pada November 2014. Beliau mengenakan batik coklat mempromosikan warisan budaya Indonesia Kencah Internasional. Sumber dari Detik News. Selanjutnya, ada yang kedua, pemimpin dunia mengenakan batik di KTT G20 Bali. Yang bertuliskan, para pemimpin dunia pakai batik di KTT G20. Jokowi, cenderamata dari Indonesia. Para jamuan makan malam KTT G20 di Bali, para pemimpin negara G20 mengenakan batik dengan berbagai corak dan warna. Hal ini menunjukkan bagaimana batik digunakan sebagai simbol diplomasi dan persahabatan antar bangsa. Terdapat dari sumber Tempo. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Silviana Sukma. Secara umum dan secara runtutan sudah dijelaskan terkait dengan komunikasi dan budaya. Ada beberapa contoh. Nah, berikutnya juga ada contoh terkait dengan Presiden Jokowi ini menjadikan batik Duta Budaya Indonesia. Hari Batik Nasional yang tiap tahunnya diperingati pada tanggal 2 Oktober mengingatkan masyarakat bahwa batik Indonesia ini merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi yang mana ini juga sudah diakui oleh UNESCO. Nah, sumber ini terdapat pada Presiden Republik Indonesia. Next. Oke, sekian dan terima kasih dari presentasi kami dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.